Saya Tiara Wedasana Topala dengan nomor stambuk 130-2020-0053, kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pengujian perangkat lunak. Mas mampu kan? Ada tugasnya nanti. Ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Wedasana Topala, kelas C3 dengan stambuk 130-2020-0053. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pengujian perangkat lunak. Yaitu yang pertama yaitu white box. White box adalah teknik pengujian di mana struktur internal perangkat lunak, desain, dan pengkodean diuji untuk memverifikasi aliran input-output untuk meningkatkan desain, kegunaan, dan keamanan. Dalam pengujian kotak putih, kode dapat dilihat oleh pengujian, sehingga disebut juga pengujian kotak bening, pengujian kotak terbuka, pengujian kotak transparan, pengujian berbasis kode, dan pengujian kotak kaca. Dalam studi kasus yang saya ambil yaitu sistem penunjang keputusan pemilihan dosen pembimbing diuji dalam white box, terdapat flowchart dan flowgram. Dapat lihat flowchart yaitu mulai login, diterima dan tidak. Jika diterima masuk ke form pengajuan judul dan pemilihan dosen pembimbing, konfirmasi pengajuan judul, selesai. Sedangkan program 1, 2, 3, 4, 5. 1 adalah login, 2 adalah register, 3 adalah form pengajuan judul, 4 adalah pengajuan judul, 5 adalah konfirmasi pengajuan judul. Selanjutnya yaitu cyclomatic complexity. Sesuai dengan independent path, yakini path 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, path 2, 1, 3, 4, 5. Maka independent path yang terdapat yaitu V dalam kurung G sama dengan R sama dengan 2. Selanjutnya yaitu kesimpulan dengan memahami jalur-jalur yang mungkin ada dalam kode white box atau testing dan mengukur kompleksitas strukturalnya, pengembangan dan tester dapat merancangkan uji yang mengidentifikasi dengan efektif. Cyclomatic complexity juga dapat membantu mengidentifikasi potensi titik-titik kesulitan dan mengatur dalam perbaikan atau penyempurnaan struktur kode. Kombinasi antara testing white box dan pengukuran cyclomatic complexity membantu memastikan bahwa kode tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga dapat dikelola dan dipelihara dengan efisien. Yang kedua yaitu black box. Black box testing atau yang dikenal dengan behavioral testing adalah suatu metode pengujian pada fungsionalitas atau kegunaan dari suatu software. Black box testing hanya akan mengajukan input dan output sistem software tanpa adanya pengetahuan terkait internal program. Pengujian black box testing ini dilakukan agar dapat menggambarkan perspektif penguji yang seperti hanya melihat satu kotak hitam saja. Selanjutnya ada function analysis. Yang pertama uji login. Kelas dan hasil uji data normal, data masuk, username, admin user, password admin, dan user. Yang diharapkan dapat login dan masuk ke halaman utama admin dan user. Pengamatan, dapat masuk login ke halaman dashboard. Kesimpulan diterima dan ditolak. Login dapat masuk ke halaman dashboard. Pengamatan, tombol login dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan diterima tolak. Kelas uji atau data salah, data masuk, username bebas, password bebas, yang diharapkan tidak dapat login dan menampilkan pesan kesalahan. Pengamatan user tidak dapat login jika salah memasukkan nama dan password. Kesimpulan diterima dan ditolak. Yang kedua itu uji pengajuan judul, kelas dan hasil uji. Data masuk, input nama dan pengajuan judul, serta memilih dosen pembimbing. Yang diharapkan saat tekan tombol simpan data tersimpan. Pengamatan tombol input dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kesimpulan diterima dan ditolak.
Selanjutnya itu kesimpulan black box testing adalah fungsional analisis memastikan bahwa sistem dapat memenuhi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan bagaimana logika internalnya diimplementasikan. Fungsional analisis membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan